Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, di dalam presentasi kali ini saya akan melanjutkan P yang keempat ya, yang sudah kita bahas di minggu-minggu lalu sebelumnya juga. Nah, saya akan melanjutkan P kali ini adalah promotion. Nah, minggu ini adalah minggu ke-12 dari mata kuliah Marketing Management. Oke. Adapun tujuan pembelajaran dari eh, materi kali ini yang pertama yaitu memahami konsep dasar komunikasi pemasaran dan juga promotion mix. Yang kedua menganalisis berbagai elemen dalam promotion mix. Ya, kemudian yang ketiga merancang strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi dan mengevaluasi efektivitas berbagai tools promosi dalam konteks bisnis nyata. Oke, nah berbicara tentang promotion, kenapa sih tiba-tiba di sini ada komunikasi begitu ya? Nah, memang P yang ini promosi itu merupakan salah satu dari marketing mix atau bauran pemasaran yang tujuannya adalah untuk menginformasikan ke konsumen maupun calon konsumen maupun konsumen yang sudah menjadi konsumen yang bahkan loyal gitu ya ke perusahaan, ke brand terkait dengan produk yang dimiliki oleh brand tersebut. Nah, tentunya dalam melakukan proses promosi ini pasti harus terjadi yang namanya komunikasi. Nah, sehingga promosi yang baik itu biasanya promosi yang memang proses komunikasinya itu terintegrasi. Atau kalau dalam pemasaran kita juga bisa sebut sebagai integrated marketing communication. Nah, di dalam integrated marketing communication tadi, yang mana konsepnya merupakan berbagai macam pemasaran atau promosi yang memang dilakukan oleh pemasar yang terintegrasi satu sama lainnya. Itu di dalamnya tentu ada banyak sekali tools promosi itu sendiri. Atau kita bisa sebutnya sebagai bauran promosi atau promotion mix ya. Jadi jangan kebalik sama bauran pemasaran ya atau marketing mix ya. Di sini promotion mix itu adalah tool promosi. Jadi dia macam-macam sekali. Oke, sebelum ke sana, di sini ada satu bagan yang mana bagan tersebut sebenarnya ini bagan proses komunikasi ya. Nanti kita bisa lihat di dalam setelah ini, slide ini. Nah, oke, ini adalah slide selanjutnya terkait komunikasi pemasaran. Jadi, bagaimana kita melakukan proses promosi, itu pasti ada yang namanya proses komunikasi. Nah, komunikasi di sini tentunya adalah komunikasi pemasaran ya. Secara definisi sendiri menurut Kotler bahwa komunikasi pemasaran itu merupakan cara brand atau perusahaan itu berkomunikasi dengan target audiensnya untuk menginformasikan ya, membujuk atau mengingatkan tentang produk maupun jasa yang dimiliki oleh brand tersebut. Nah, jadi perlu dicatat di sini bahwa di dalam proses komunikasi itu tidak hanya proses mengajak ya. Dalam proses promosi itu tidak hanya proses mengajak tentunya, tetapi baik dari informasi tentunya ya, terus bujukan ya, rayuan gimana caranya terus nanti mereka mau beli sama kita, atau bahkan sekedar recall atau mengingatkan tentang produk kita atau brand kita. Dan ini jarang sekali terjadi. Kalau kita nggak ada recall, kita kemarin belajar terkait P yang produk ya. Ada PLC bahwa produk semakin lama kalau tidak diinovasi, tidak diberikan kebaruan gitu ya, itu akan ada namanya waktu atau fase decline. Nah, tentunya dengan adanya si promosi ini harapannya produk itu nggak sampai decline karena proses komunikasinya terus-menerus. Walaupun bentuknya nggak selalu tentang menginformasikan produk itu, membujuk, memberikan penjelasan seputar produk, tapi hanya sekedar recall aja itu juga sangat diperlukan. Nah, di sini adalah satu proses komunikasi pemasaran ya yang bisa teman-teman lihat, di mana di situ ada pengirim, encoding, mediator, decoding, sama penerima. Jadi proses komunikasi pada dasarnya itu ada ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya proses komunikasi itu di mata kuliah HMC sebenarnya. Di mata kuliah HMC nanti mata kuliah yang memang khusus membahas tentang eh, bagaimana proses kita berkomunikasi dengan customer kita.
sebagai brand ya. Oke, nah sekilas dari proses komunikasi ini apa sih yang dilakukan? Tentunya di situ ada sender atau pengirim, ada receiver atau penerima. Nah, di dalamnya itu ternyata macam-macam sekali prosesnya. Sehingga karena dalam proses komunikasi itu nggak langsung ya, pengirim, penerima, terus udah gitu ya. Tapi ada yang namanya encoding, mediator, decoding. Akhirnya ada juga celah-celah noise di situ. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi secara realnya bahwa ketika kita berkomunikasi itu kan nggak selalu apa yang kita mau sampaikan itu diterima sesuai apa yang memang kita mau kan. Nah, tapi kadang-kadang ya itu tadi ada banyak hal yang membuat jadi miss, jadi berbeda antara saya dengan teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada titik-titik di mana proses komunikasi itu bisa saja mungkin terjadi kesalahan. Pertama di titik namanya encoding. Proses encoding itu adalah proses di mana pemasar itu biasanya mencoba untuk menginterpretasikan, menuangkan gitu ya, apa yang di dalam pikiran mereka, tujuan mereka terkait dengan produk itu mau diapain sih, mau dikenal seperti apa sih. Nah, proses encodingnya ini bisa aja nggak benar gitu. Misalnya produk itu mau disampaikan ke masyarakat kalau menjadi produk yang cukup luxury gitu. Tapi di dalam proses encodingnya itu kita menuangkan atau pemasar itu menuangkan tentang berbagai macam kemudahan diskon dalam memperoleh produk tersebut. Nah, tentunya itu nggak match ya. Sehingga nanti penerimanya bisa saja menganggap bahwa oh itu produk bukan yang luxury karena itu bisa dengan mudah saya peroleh dimanapun gitu. Ya, sesuai dengan P yang terakhir, place ya. Kita belajar tentang distribution, itu juga berpengaruh nanti di dalamnya. Kemudian mediator, mediator itu adalah tempat atau media begitu di mana yang digunakan oleh pemasar untuk menyampaikan pesan itu sendiri kepada konsumennya. Nah, media ini bisa kita sebut salah satunya misalnya media sosial gitu ya, atau media-media tradisional seperti TV, radio, itu adalah media-media yang bisa kita pilih gitu. Nah, kenapa kok di sini juga bisa mungkin ada noise atau kadang-kadang juga bisa salah gitu ya? Ya kadang ketidaktepatan dalam memilih mediator bisa juga menjadi salah satu penyebab pesan kita itu tidak terkomunikasi semestinya kepada konsumen kita. Contohnya misalnya kita mau mempromosikan produk Haji Furoda. Nah, Haji Furoda itu kan biasanya untuk orang-orang yang memang sudah concern sama sama apa? Sama ibadah yang cukup berat ya, karena ibadah fisik, ibadah haji itu. Dan kalau misalnya kita mau Haji Furoda itu kan segmennya sangat terbatas sekali. Nah, segmen terbatas sekali itu misalnya dia mainan TikTok nggak sih? Gitu. Terus kita sebagai eh, apa agen gitu ya, kita tawarin itu di TikTok sebagai mediatornya. Nah, tentu mungkin nanti akan bisa jadi nggak match, nggak ketemu sama orang-orang yang mau Haji Furoda itu nggak lagi main TikTok sekarang. Misalnya seperti itu. Kemudian decoding, decoding itu sebenarnya proses di mana si penerima mencoba untuk menginterpretasikan yang dia lihat, dia dengar gitu ya, dari mediasi mediator yang dia terpapar gitu ya. Nah, proses decoding itu sendiri tentunya juga bisa jadi ada noise di situ. Misalnya ketika lagi nggak fokus gitu ya, itu bisa membuat juga penerima tidak menerima semestinya dari informasi mediator. Oke, nah menurut teman-teman nih, iklan apa ya yang paling menarik atau berkesan saat ini? Nah, mungkin kita tahu bahwa iklan sekarang itu cukup bervariasi ya. Kadang ini iklannya apaan gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat iklan dari Thailand tuh kadang nggak ketebak. Ini yang diiklanin itu AC-nya atau apa gitu. Tiba-tiba kelihatannya kayak bersih-bersihin AC gitu ya. Tapi ternyata ada hal lain yang diiklanin. Misalnya jadi produk apa balita atau apalah gitu. Saya pernah lihat kayak nggak ketebak gitu ya. Itu sih kalau saya sendiri ya iklan yang paling berkesan buat saya. Nah, mungkin teman-teman pun juga ada banyak iklan-iklan yang sampai sekarang mungkin bisa keinget.
ya, iklan-iklan yang cukup membekas gitu ya. Bukan karena senang mungkin ya, tapi karena ya udah terngiang-ngiang aja gitu. Nggak selalu tentang kesenangan konten di dalam iklan tersebut. Nah, peran selanjutnya kenapa kok bisa ada iklan-iklan yang memang dengan mudah kita bisa ingat secara lama gitu ya, atau mudah diingat, kemudian nggak sulit untuk dilupakan gitu ya. Nah, tentunya itu adalah bagian dari promosi yang berhasil, komunikasi yang berhasil, sehingga orang akan notice gitu. Oh, produknya itu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang apa, MS Glow, semua orang tahu, "Oh, MS Glow itu apa sih?" Ya, skincare. Semua orang tahu itu. Karena berbagai iklannya itu yang cukup repetitif dan konsisten gitu ya, iklannya di mana-mana. Oke, kemudian disitulah peran promotion dalam marketing mix tadi. Jadi terkait adanya berbagai macam iklan yang menarik gitu ya, itu adanya banyak peran promosi di situ. Nah, tentunya promosi ini itu juga sangat berkaitan sama yang namanya 3P lainnya ya, yang sudah kita pernah bahas di minggu-minggu sebelumnya, yaitu product, price, place. Ketika promosinya bagus, tetapi konten-konten di dalamnya itu nggak mendukung, misalnya dari sisi produknya nggak menarik gitu ya, dia salah menentukan pricing atau place-nya, ya promosinya sebagus apapun orang nggak akan terus tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi tentunya promosi ini sangat memberikan apa ya? Memberikan cukup andil dalam sebuah produk itu berhasil di pasar atau enggak. Tapi dia juga nggak bisa sendiri. Ketika tidak dijalani dengan 3P lainnya ada yang bagus, ya produk itu juga lama-lama walaupun promosinya bagus, dia tetap akan gone juga gitu. Kemudian promosi ini tentunya juga bisa jadi jembatan ya antara perusahaan dengan si konsumen tadi. Jadi yang seperti tadi saya awal bilang bahwa kita sebagai konsumen itu tidak akan pernah tahu produk apapun itu sampai ke mereka menginformasikan produk mereka. Nah, dari situ kan sebagai bridging ya, sebagai jembatan. Kemudian evolusi dari traditional marketing ke digital marketing, yaitu terkait dengan bahwa promosi yang ada sekarang ini teman-teman pahami tentu tidaklah promosi yang dari awal terjadi ya di dunia bisnis. Ada namanya traditional marketing. Nah, lucunya traditional marketing ini kalau kita ngomongin dia sebagai hal yang cukup old gitu ya, tapi ini masih cukup relevan dan banyak digunakan loh traditional marketing ini. Jadi nggak selalu yang tradisional itu yang ditinggalkan atau nggak pernah dipakai gitu. Oke. Nah, kita masuk ke promotion mix atau AMC. Nah, kalau teman-teman udah bahas promotion mix itu berarti ada berbagai macam tools promosi yang memang bisa dipakai oleh si pemasar dalam melakukan proses bisnisnya. Atau kita juga sebut sebagai AMC atau Integrated Marketing Communication. Kenapa kok AMC? Ya, karena AMC itu bisa menyatukan dari berbagai macam promosi tools tadi menjadi satu pesan ke customernya. Sehingga kalau kita ngomongin tentang noise dan proses komunikasi tadi, antara sender sampai receiver harapannya itu benar gitu ya, yang diterima. Oke, yang pertama, tools yang pertama yaitu advertising. Memang ini paling terkenal bisa dibilang gitu ya. Karena kalau kita ngomongin promosi orang pasti akan merujuknya itu ya udah iklan gitu ya. Padahal promosi itu nggak selalu iklan dan masih banyak sekali nanti tools-tools yang lain. Nah, karakteristik iklan seperti apa sih? Dia tentu punya masa yang cukup besar karena advertising atau iklan itu salah satu mass marketing ya, terkait dengan audiensnya itu luas sekali. Kemudian dia tentunya tidak personalize karena memang mereka berbiasa untuk menyampaikan yang general gitu ya, biar semuanya itu bisa relate sama yang dia sampaikan. Kemudian identitas sponsor jelas pastinya di sini ketika iklan itu berarti biasanya brand akan muncul dengan jelas itu punya siapa gitu ya. Dan iklan ini termasuk di dalamnya itu ketika kita melakukan proses komunikasi pemasaran atau AMC atau promotion mix ini dengan sistem
advertising itu biasanya kita juga akan terang-terangan kita itu sedang iklanin apa, belinya di mana, kayak gitu. Nah, ini strategi creative advertising yang biasa bisa dipakai ada AIDA model, emotional dan rational appeal sama celebrity endorsement versus testimonial. Nah, selanjutnya ada jenis media advertising, ya, ada tradisional media, ada digital media yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang tradisional media itu terus bukan berarti sesuatu yang lama, punah, udah nggak ada gitu ya. Bukan, tapi di sini teman-teman bisa mungkin setiap pagi masih bisa dengerin radio, which is itu adalah tradisional media. Atau TV di sini yang memang masih mendengarkan TV, mungkin nggak langsung ya, tapi orang tuanya yang mendengarkan, jadi dia mau nggak mau nih harus join gitu ya. Nah, selanjutnya ada digital media. Ini terkait dengan social media, ads, Google Ads, display ads, dan video ads. Nah, untuk selanjutnya ada sales promotion. Nah, di dalam sales promotion ini merupakan salah satu tools juga dalam AMC, di mana dia itu mempunyai insentif jangka pendek itu karakteristiknya. Jadi dia punya insentif jangka pendek untuk mengencourage orang-orang untuk membeli produk tersebut. Yang kedua terkait dengan jenis sales promotionnya ada consumer promotion, ada trade promotion, ada business promotion. Di mana consumer promotion itu melalui kupon, diskon, cashback gitu ya. Untuk trade promotion, trade allowance, cooperative advertising, sales contest. Dan yang terakhir business promotion, trade show, convention, sales content. Nah, selanjutnya ada PR atau Public Relations. Kelihatannya ini kayak gabut ya, tapi enggak. Apalagi kalau misalnya si perusahaan sedang mengalami krisis besar. Nah, di sini tentunya PR dari perusahaan itu akan sangat membuat brand tersebut kembali atau tidaknya itu sangat berpengaruh ke mereka. Nah, fungsi PR adalah satu, dia membangun dan mempertahankan citra posisi. Yang kedua, krisis manajemen, community relations, dan media relations. Nah, untuk PR ini, tools PR-nya itu bisa pakai press release, event sponsorship, corporate social responsibility, influencer relations. Selanjutnya yaitu personal selling. Ini juga salah satu dari tools promotion mix ya, di mana memiliki karakteristik face-to-face interaction. Namun personal sellingnya dia sangat customized banget. Two-way communication, dia juga bisa langsung tektokan gitu ya, dua arah. Relationship building, jadi memang kebutuhannya bisa dibilang akan ada lagi tapi cukup lama. Sehingga harusnya ketika memang kita mau melakukan personal selling dengan baik, kita harus maintain relationship building tersebut. Nah, kemudian ini adalah proses personal selling dari prospek, dari pre-approach, approach, presentation, handle objection, closing, dan follow up. Selanjutnya adalah di direct marketing seperti email, telemarketing, direct mail, katalog marketing, dan mobile marketing itu bagian dari direct marketing. Nah, di sini ada digital marketing dan social media bahwa konten marketing, search engine marketing, social media marketing, dan influencer marketing itu merupakan bagian dari digital marketing yang sampai saat ini tidak tidak apa namanya tidak pernah mengecil ya isu-isu di dalamnya. Jadi selalu ada isu-isu melalui berbagai media digital saat ini. Termasuk pula ini harus dimanfaatkan oleh berbagai brand untuk mengelola ini, menjadikan brandnya lebih laris, gitu, lebih banyak dikenal orang. Nah, ini ada tren terkini dalam promotion. Yang pertama, digital transformation impact. Tentunya adanya promotion ini itu punya impact yang cukup baik di dalam digital transformation-nya. Jadi, kemudian yang kedua ada content marketing revolution ya. Jadi dari storytelling yang sekarang juga banyak sekali brand itu lakukan, itu juga akhirnya membuat apa namanya brand-brand sekarang itu juga punya satu
pribadi yang kuat. Jadi mereka lebih banyak dikenal sebagai apa-apa-apa tergantung dari storytelling yang mereka sudah bangun. Kemudian ada UGC ya, di mana orang-orang secara umum itu bisa mereview juga. Jadi biar seimbang. Nah, ini adalah tugasnya. Teman-teman silahkan boleh pilih satu campaign promosi yang menarik, kemudian lakukan analisisnya sebagai berikut. Dan di sini reportnya dalam bentuk PPT yang akan dipresentasikan minggu depan secara perwakilan aja. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.